Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan Maret tahun 2022. Kita bersyukur atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kita semua. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersatu teduh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Allah yang menjaga dengan kesetiaannya kepada kita sampai selama-lamanya dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebuah syair pujian yang berbunyi demikian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Tetap Setia.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin kami di dalam seluruh kehidupan kami. Engkau memimpin kami melalui segala musim kehidupan kami, baik suka maupun duka, baik di dalam kegembiraan maupun ketika kami berada di dalam duka cita, baik di dalam keadaan apapun, Engkau tetap setia bersama dengan kami. Pada hari ini, kiranya Engkau juga boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Kami adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih. Mungkin kami tidak setia. Kami sering kali berada di dalam perkara-perkara yang menyakiti hati-Mu, yang tidak berkenan kepadamu. Kami datang memohon pengampunan daripada-Mu, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh menjadi ibadah yang berkenan kepadamu, menjadi satu persembahan yang harum di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah yang diadakan pada hari ini, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sebuah pujian yang berjudul "Dengan Yesus di Sisiku". Syair tersebut menyatakan akan bimbingan Tuhan kepada kita di sepanjang hidup kita. Firman Tuhan bagaikan suluh agar kita tidak tersesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dan Yesus yang membimbingku, Yesus yang menopang sehingga aku tidak jatuh. Mari kita menaikkan pujian yang kedua yang berjudul "Dengan Yesus di Sisiku". Bimbing dadaku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita ulangi satu kali lagi. Bimbinglah daku ya Tuhan, bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan.
Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, tak jatuh. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Sang Firman yang senantiasa membimbing, menopang kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki hati dan pikiran yang terfokus kepadamu, sehingga kami memahami akan firman-Mu dan tidak hanya tersimpan di dalam pikiran kami, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya yang telah Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat disampaikan dengan kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti, dan sehingga kami semua mendapatkan berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini, dan kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik sekalian kita membuka Alkitab. Kita membaca kitab Perjanjian Lama. Kita membuka Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-11. Kita akan membaca bersama. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ke-11. Mari kita membaca bersama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, yang mendengarkan, yang memelihara, serta yang melaksanakan firman-Nya setiap saat. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, di dalam alam semesta ini, termasuk juga semut. Semut ini termasuk di antara 10.000 spesies serangga. Dan kita tahu bahwa semut itu adalah serangga yang sangat kecil. Namun
kalau kita mau memperhatikan semut dengan teliti, maka semut ini memiliki satu keunikan perilaku yang tidak dimiliki oleh serangga yang lain. Semut adalah serangga yang mampu melakukan segala sesuatu dengan tertib di dalam kehidupannya. Semut adalah serangga yang tidak pernah malas. Semut adalah serangga yang peka terhadap keadaan dan mampu mempersiapkan segala sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Semut adalah serangga yang hidup dengan rasa kebersamaan, bergotong royong, saling tolong-menolong, saling menyapa setiap kali kalau mereka saling berjumpa. Nah, manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang melebihi daripada semut, makhluk yang termulia, makhluk yang diberikan akal budi, sehingga manusia memiliki hikmat serta kebijaksanaan. Manusia yang menerima mandat dari Tuhan untuk mengelola dan mengusahakan segala sesuatu di bumi ini. Tentunya kalau kita berpikir bahwa sesungguhnya manusia itu harus lebih bijaksana daripada semut, seekor serangga yang kecil ini, dalam menjalankan hidup yang baik, yang membangun, yang mendatangkan kesejahteraan, baik untuk diri sendiri maupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, itu sebabnya sang penulis Amsal pada hari ini mau mengingatkan kepada kita, mari kita mau melihat, kita mempelajari akan hal-hal penting yang dimiliki oleh semut di dalam perilakunya, sehingga kita juga boleh menjalani kehidupan kita, melaksanakan tugas dan panggilan kita secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, hal yang pertama yang kita mau lihat di dalam perenungan pada hari ini, bagaimana kita melaksanakan tugas panggilan kita setiap hari. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-7, maka penulis Amsal mengatakan, perhatikan semut itu yang tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, dan tidak ada penguasanya. Artinya, semut itu tidak perlu diatur, tidak perlu diawasi, tidak perlu diperintah. Mereka tidak perlu diperintah, baru kemudian mereka bertindak ataupun bergerak. Mereka tidak berpangku tangan untuk menunggu perintah. Mereka tidak perlu disuruh-suruh. Walau tanpa pemimpin, tanpa pengatur, tanpa pengawas, atau tanpa penguasa, tetapi mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan baik. Pertanyaannya adalah, bukankah manusia diciptakan secara istimewa dan lebih sempurna daripada semut? Sempurnaan keistimewaan manusia itu yang tidak dimiliki oleh semut, yang jauh melebihi daripada semut. Namun kalau kita mau melihat, kalau kita menganalisa diri, mungkin kita tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan semut itu. Di dalam keseharian kita, apakah kita masih harus diatur, diawasi, diperintah, baru kita mau melakukan sesuatu tugas yang menjadi tanggung jawab kita? Apakah kita masih harus diatur, diawasi, atau diperintah, baru kita mau belajar, baru kita mau mengerjakan tugas dan pekerjaan kita?
Jika tidak, mungkin kita tidak melakukannya. Tidak hanya di dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, kita juga melihat di dalam hal aspek kerohanian kita. Apakah kita itu harus diatur, harus diawasi, harus diperintah? Dalam hal misalnya kita berdoa, dalam hal kita bersaat teduh, dalam hal kita membaca firman Tuhan. Mari kita mau melakukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Jika semut bisa melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab secara mandiri, mari kita juga mau melakukan segala sesuatu baik secara lahiriah, di dalam aspek lahiriah maupun di dalam aspek rohani. Kita lakukan secara bertanggung jawab secara mandiri, tanpa perlu ada yang mengatur, ada yang mengawasi, atau ada yang memerintah kita. Nah, hal yang kedua, kita akan melihat kembali bahwa sesungguhnya Tuhan itu apakah menciptakan manusia menjadi seorang manusia yang malas? Tentu jawabannya tidak. Tuhan tidak menciptakan manusia pemalas. Apa artinya malas? Malas itu artinya tidak mau bekerja, tidak mau melakukan sesuatu. Orang yang malas tentunya memiliki satu ciri-ciri yang sangat kita bisa lihat. Antara lain, dia adalah seorang mager. Mager apa singkatannya? Satu, malas gerak. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, orang yang malas itu lebih suka rebahan, lebih suka bermalas-malasan, lebih suka berbaring. Kalau sudah tidur, dia malas bangun. Kalau sudah duduk, mungkin dia hanya berpangku tangan atau melakukan sesuatu yang tidak produktif. Dia membuang waktu, melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, di sini penulis Amsal mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya sifat atau tabiat kemalasan itu akan membawa kita kepada banyak sekali persoalan. Di sana dikatakan kemalasan akan mendatangkan kekurangan. Orang yang malas itu kemungkinan besar akan menderita kekurangan. Karena dia tidak bekerja apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin di dalam masa sekolahnya, masa studinya dia juga bermalas-malasan, sehingga dia tidak akan mendapatkan prestasi yang baik. Mungkin di tengah perjalanan masa studinya itu dia akan putus sekolah. Dan setelah itu dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang lain yang lebih produktif. Dan saat itu dia akan menderita kekurangan. Tidak hanya kekurangan itu akan juga diikuti dengan kemiskinan. Ini hal yang kedua. Selain itu, kemalasan ini juga akan membuat seseorang bisa berpotensi melakukan kejahatan dan dosa. Nah, ingat bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada orang yang malas. Sebagai ciptaannya yang khusus dan mulia, kita jangan malas. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk rajin dan tekun, untuk mengambil bagian berkarya untuk Tuhan bagi kemuliaannya. Nah, kita melihat bagaimana semut
Semut itu tidak ada kata malas di dalam kamusnya semut. Semut itu selalu rajin. Kita kalau memperhatikan semut selalu berjalan mondar-mandir, tidak ada berhentinya. Maka penulis Amsal, bagaimana dia menyarankan kepada pembacanya, pergilah kepada semut, lihatlah perilakunya, dan jadilah bijak. Masih di bagian yang kedua, hal yang kedua ini, selain jangan malas, kita juga harus memperhatikan dan mempersiapkan kehidupan seperti bagaimana semut memperhatikan dan mempersiapkan kehidupannya. Semut itu di musim menuai dia mengumpulkan roti dan kemudian menyediakan makanannya di musim panas. Di sini kita mau melihat bahwa jika semut bisa memperhatikan dan mempersiapkan kehidupannya, mereka mengumpulkan roti di musim menuai dan mereka bisa menyediakan makanan bagi mereka sendiri di musim panas atau di musim paceklik. Bagaimana dengan kita sebagai manusia yang memiliki akal budi? Tentunya kita jangan melihat hanya yang ada di depan mata kita, tetapi kita harus juga mempersiapkan atau melakukan persiapan untuk masa depan. Jangan kita hanya memikirkan untuk saat ini saja. Jangan kita menghabiskan apa yang kita punyai, dan jangan kita tidak menyimpan apa-apa. Dalam suatu kesempatan, jikalau kita memiliki kesempatan untuk mengumpulkan, maka kumpulkanlah, buatlah persediaan. Kita harus berlaku bijaksana di dalam hal ini. Bagaimana kita mau mengatur, kita mempergunakan waktu yang ada. Kita mengatur, kita mempergunakan persediaan yang ada. Jadi jangan sampai ketika datang musim panas, musim paceklik, musim di mana kesulitan, kekurangan tiba, kita tidak memiliki persediaan apapun. Kita melakukan hal ini bukan saja terhadap kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita, bukan saja kita lakukan untuk hal-hal yang bersifat jasmani saja, tetapi kita juga melaksanakannya atau melakukannya untuk hal-hal yang bersifat kekal. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya. Nah, di sini kita memperhatikan bahwa kita jangan hanya bekerja, jangan hanya menyimpan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan jasmani kita saja. Tapi Yesus lebih menekankan ada hal yang juga penting yang harus kita kerjakan, yang harus kita bekerja, yang harus kita melakukan persiapan, yaitu untuk makanan yang dapat bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang diberikan oleh Yesus
kepada kita. Dan itu sebabnya, mari kita tinggalkan kemalasan kita. Kita jangan membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kita gali semua potensi yang kita miliki. Kita melakukan tugas pekerjaan kita dengan baik. Kita belajar dengan rajin. Kita melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Kita berprestasi, melakukan hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dalam dunia ini maupun kita melakukannya juga untuk hal-hal yang bersifat kekal. Kita jangan malas saat teduh, kita jangan malas beribadah, kita jangan malas untuk membaca firman, kita jangan malas berdoa. Hal-hal yang seperti ini begitu penting bagi kehidupan kita, yang akan membawa kita dekat kepada Tuhan, yang akan membawa kita kepada kehidupan bersama-sama dengan Tuhan sampai kepada kekekalan. Hal yang ketiga yang kita juga belajar dari apa yang dilakukan oleh semut. Kalau kita melihat semut sedang berjalan, lalu kemudian kalau kita membentangkan tangan kita menutup jalan yang sedang dilalui oleh semut itu, maka coba kita memperhatikan, apakah semut itu akan berhenti? Tentu tidak. Semut itu tidak akan berhenti. Semut itu akan terus berjalan ke segala arah untuk mungkin mencari jalan yang lain. Dia akan melewati rintangan kita. Mungkin dia juga akan naik melalui rintangan, yaitu tangan kita yang menghalanginya. Lalu kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya. Nah, kita melihat di sini, semut memiliki sifat kegigihan dan pantang menyerah. Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Ketika kita menemui jalan buntu, apakah kita menyerah? Ketika kita menemui jalan yang buntu, apakah kita berhenti? Tuhan berkali-kali mengingatkan kepada kita agar kita jangan ragu, kita jangan khawatir, kita jangan bimbang di dalam menjalani kehidupan kita, sekalipun jalan itu buntu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagi kita, seperti yang Tuhan sudah pernah lakukan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka mengalami kebuntuan di tepi laut Teberau. Tetapi sampai di tepi laut Teberau pun Tuhan menyertai mereka. Secara manusia mereka tidak dapat menyeberangi lautan yang begitu luas itu. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Tuhan membukakan jalan bagi mereka yang sebelumnya mereka tidak pernah terpikirkan bagaimana caranya laut yang luas itu bisa kemudian terbelah, kemudian membuat satu jalan yang kering bagi mereka sehingga mereka bisa menyeberangi laut itu. Nah, di sini kita melihat bahwa barang siapa yang memegang janji Tuhan, maka Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depannya. Tuhan sendiri yang akan menyertainya. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun dan
tidak akan meninggalkannya. Janganlah kita takut, janganlah kita patah hati, janganlah kita menyerah, tetapi kita mau berjuang, kita gigih. Tentunya yang lebih penting itu adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Hal yang keempat, kita melihat bagaimana semut itu ketika bertemu dengan semut yang lainnya. Semut bertemu satu dengan yang lainnya. Kira-kira terpikir tidak oleh kita, apa sih sebenarnya yang mereka lakukan ketika mereka bertemu? Mereka bisa saling bertukar informasi tentang sesuatu. Mereka juga bisa saja pada waktu itu mereka meminta bantuan dari teman yang lain untuk bekerja sama. Misalnya mengerjakan suatu pekerjaan, mengangkut sesuatu yang hendak mereka bawa ke dalam sarang mereka. Nah, kita melihat di sini, semut itu bukan serangga yang superior, bukan serangga yang hebat, tapi semut ini memiliki keterbatasan karena fisiknya semut begitu kecil. Di dalam keterbatasannya, semut membutuhkan satu dengan yang lain untuk mengerjakan suatu tugas yang berat. Mereka senantiasa membantu satu dengan yang lainnya untuk tercapai tugas dan keberhasilan mereka. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri-sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan manusia yang lain. Manusia tidak akan dapat mencapai apa yang diinginkan tanpa bantuan orang lain. Dan itu sebabnya mengapa manusia itu saling berkomunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendak diri. Sebagai makhluk sosial, manusia itu hidup berdampingan dengan sesamanya. Dan itu sebabnya mari kita jangan mementingkan diri sendiri. Mari kita jangan bersikap eksklusif. Kita jangan merasa diri kita lebih penting dan lebih tinggi daripada orang lain. Kita jangan menjatuhkan dan jangan mencelakakan orang lain. Kita jangan melakukan tindakan-tindakan yang tercela terhadap orang lain. Tetapi kita mau hidup saling bekerja sama, saling mendukung, saling menolong, tanpa memandang siapa dia, apa latar belakangnya, apa statusnya, berbeda atau sama, kita suka atau tidak suka, dan seterusnya. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita telah disatukan di dalam Tuhan. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak hidup sendiri. Kita membutuhkan anggota tubuh lainnya untuk mendukung kita. Sebaliknya, anggota tubuh yang lainnya itu juga membutuhkan dukungan kita.
Jika salah satu daripada anggota tubuh itu sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga merasa sakit. Sebaliknya, jika satu anggota tubuh itu bersuka cita, maka seluruh anggota tubuh itu juga bersuka cita. Jadi mari kita hidup saling mendukung, saling menopang, saling bekerja sama untuk melaksanakan visi dan misinya kerajaan Allah untuk kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Di dalam kebaikan-Mu, Engkau telah menciptakan alam semesta. Engkau juga telah menempatkan manusia di bumi yang secara khusus Engkau ciptakan. Kami adalah ciptaan-Mu yang mulia, yang sesuai dengan peta dan teladan-Mu. Kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengelola apa yang Engkau percayakan kepada kami. Engkau memberikan kami mandat untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh bertanggung jawab kepada-Mu. Dan pada hari ini kami mohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini boleh sekali lagi memberikan kami pengajaran, sehingga kami menjalani kehidupan kami ini penuh dengan bertanggung jawab, baik untuk kehidupan jasmani kami maupun kehidupan kerohanian kami yang menyangkut kepada kehidupan yang kekal. Firman-Mu ini kiranya memberikan kami peringatan agar supaya kami tidak perlu lagi diawasi, diatur, diperintah, baik di dalam hal-hal lahiriah maupun di dalam hal kerohanian. Kami melakukan segala sesuatu penuh dengan tanggung jawab secara mandiri. Kami hidup di dalam ketekunan dan kerajinan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bekerja tidak bermalas-malasan. Kami melakukan suatu tugas dengan baik, dan kami melakukan hal yang produktif, yang tidak membuang-buang waktu. Kami juga melakukan hal yang tidak saja berkaitan dengan kebutuhan jasmani kami, terlebih kami melakukannya untuk hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kami yang kekal. Kiranya firman-Mu pada hari ini juga memberikan pengajaran kepada kami, agar supaya kami hidup dapat saling bekerja sama, saling menolong, saling mendukung, saling memperhatikan, saling berkomunikasi. Kami tidak memiliki sikap yang eksklusif, tetapi kami
berada di dalam satu tubuh Kristus. Kami di mana sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, yang ketika salah satu anggota tubuh menderita sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya juga sepenanggungan. Sebaliknya, ketika satu anggota tubuh bersuka cita, maka anggota tubuh yang lainnya juga menikmati sukacita itu. Kiranya firman-Mu ini senantiasa berada di dalam hati dan pikiran kami, berkumandang di dalam sanubari kami, sehingga kami memiliki hati dan pikiran yang bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas kehidupan kami yang telah Engkau percayakan kepada kami. Berkatilah anak-anak-Mu di dalam masa studinya dan kesehariannya. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepada-Mu. Berkati orang tua mereka, berikan mereka kekuatan untuk memimpin anak-anak mereka, memiliki hikmat untuk membimbing anak-anak mereka ke dalam jalan kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Kami menaikkan doa ini yang jauh daripada sempurna dengan kerendahan hati kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami hidup. Sudah berdoa. Amin. Ibadah selesai, saat teduh. Sampai berjumpa di lain waktu.